Bagaimana kamu bisa masuk ke kamarku? Protes Ariana padahal dia sudah mengganti password pintu kamarnya dengan password yang baru. Demian yang masih duduk dengan angkuh nampak berdecih. Ceka, kamu lupa ya siapa yang mendesain rumah ini? Bahkan di mana kamu menyimpan pakaian dalammu saja aku tahu. Ucapnya yang langsung membuat wajah Ariana memerah. Dasar sinting. Umpat Ariana kesal. Jadi mau apa lagi kamu datang ke sini, bukannya semua sudah jelas dan hubungan kita sudah berakhir. Imbuhnya lagi. Demian nampak menatap lekat Ariana, wanita itu terlihat segar setelah mandi. Kalau saja tidak sedang bersandiwara, ia pasti sudah melemparkannya ke atas ranjang lalu mengungkungnya di sana. Sabar. Demian hanya bisa menghela napasnya perlahan ketika merasakan miliknya di bawah sana sudah menegang sempurna. Sial, bahkan baru melihatnya saja milikku sudah menegang. Awas kamu sayang, tunggu waktunya tiba akan ku buat kamu tak bisa berjalan. Demian mengumpat dalam hati seraya memandang Ariana. Aku akan mengambil hak asuh Rico. Ucapnya kemudian. Apa? Ariana terbelalak tak percaya. Wanita itu langsung menghentakkan kakinya dengan kesal ke arah Demian. Tidak boleh, jika kamu berani melakukan itu aku akan membawa Rico pergi jauh. Ancamnya. Demian tersenyum sinis. Kamu lupa siapa aku, mungkin dulu aku kesulitan mencarimu karena kamu sudah memalsukan dokumenmu tapi sekarang jangan harap kamu bisa melangkahkan kaki dari kota ini. Ancam balik Demian. Kamu. Ariana menunjuk Demian dengan kesal. Serakah banget sih kamu, aku sudah berbaik hati mengizinkanmu ikut merawat Rico tapi justru mau menguasainya sendiri. Gerutu Ariana. Demian yang melihat kekesalan di wajah Ariana nampak menahan tawa, kemudian ia langsung menarik tangannya hingga wanita itu terduduk di sampingnya. Kalau bicara itu di depan orangnya langsung, bukan menggerutu tidak jelas. Tegur Demian seraya menatap lekat Ariana. Harum tubuh wanita itu nampak menguar menusuk hidungnya, hingga membuat Demian ingin menciumnya lebih dalam. Ah sialan. Demian nampak meraup wajahnya dengan kasar, sepertinya otaknya sedikit bergeser karena kecelakaan tadi sore. Entah kenapa ia jadi tidak tahan untuk menerkam wanita di sampingnya itu padahal dia harus bersandiwara. Pokoknya aku tidak akan menyerahkan hak asuh anakku, enak saja aku yang mengandung, melahirkannya dengan taruhan nyawa dan membesarkan seorang diri, tapi kamu tiba-tiba main ambil. Ucap Ariana dengan kekeh. Demian mendesak kesal, ia sudah yakin Ariana pasti menolaknya dan sepertinya itu lebih baik karena rencananya pasti akan berjalan lancar. Baiklah, tapi ada syaratnya jika kamu mau merawat Rico. Ujar Demian. Memang siapa kamu berani mengajukan syarat padaku? Cibir Ariana kesal. Tentu saja aku ayahnya, aku yang menanam benihnya kalau kamu lupa. Sahut Demian tak mau kalah, ia nampak memandang Ariana dengan lekat. Rasanya sedikit pun ia tak ingin berpaling dari wanita itu. Sedangkan Ariana tentu saja salah tingkah, ia nampak membuang mukanya kemanapun asal tidak bertatapan dengan Demian. Duduk bersebelahan dengannya saja rasanya hatinya sudah bergejolak, apalagi mereka saling bertatapan yang ada dia akan hilaf. Cepat katakan, setelah itu pergilah dari sini. Ucapnya kemudian. Demian nampak menahan tawanya ketika melihat Ariana kesal dan salah tingkah. Baiklah, kalau kamu tidak ingin aku mengusik Rico putuskan Edgar sekarang juga dan jangan pernah dekat-dekat dengannya atau laki-laki manapun. Tegas Demian yang langsung membuat Ariana melotot padanya. Apa? Enak saja, kamu bisa dekat-dekat dengan wanita lain tapi aku tidak. Protes Ariana tak terima, syarat macam apa itu? Cih, kamu bicara seperti seorang wanita yang sedang cemburu saja. Cibir Demian. Siapa juga yang cemburu, kita sudah putus kalau kamu lupa. Sungut Ariana kesal. Mendengar jawaban Ariana, Demian nampak menggeram. Wanita memang pintar sekali menutupi perasaannya, sudah jelas-jelas dia cemburu tapi tidak mau ngaku. Terserah kamu setuju atau tidak, karena aku tidak mau Rico mempunyai ayah tiri. Hanya aku dan Herman ayahnya dia dan tidak akan ada laki-laki lainnya. Tegas Demian. Tentu saja Herman tetap ia izinkan menjadi ayah Rico, karena bagaimanapun juga jasa Herman dan istrinya sangat besar pada Ariana dan Rico.
Bahkan sekarang Demian sudah memberikannya imbalan sebuah jabatan yang tinggi di kantornya sebagai rasa terima kasih Demian pada mereka. Menyebalkan apa dia mau membuatku sendiri seumur hidup, sedangkan dia asyik-asyikan dengan wanita itu. Gerutu Ariana mengingat tak lama lagi Demian pasti akan menikah dengan Jessica sesuai kemauan ibunya. Demian yang mendengar Ariana menggerutu kesal nampak semakin gemas, rasanya tidak tahan untuk menerkamnya sekarang juga. Jadi, ucapnya kemudian. Ariana nampak mendengus kesal, tapi demi Rico agar tetap di sisinya mau tak mau dia harus menyetujui syarat Demian. Lagi pula dia juga tak berniat untuk menikah dengan siapapun, cintanya pada Demian teramat besar. Ia tidak mungkin bisa mencintai laki-laki lain lagi. Baiklah, sekarang pergilah dari sini, aku mau tidur. Sahut Ariana, kemudian dia beranjak dari duduknya. Baiklah apa? Demian menarik tangan Ariana lagi hingga wanita itu terduduk kembali di sampingnya. Kalau ngomong itu yang jelas, lihat orangnya. Kamu kira aku angin yang bisa mengikuti kemana arah matamu? Ledek Demian sembari menahan tawanya. Ariana menggeram kesal, sedari tadi dia sudah berusaha untuk tidak menatap laki-laki itu lebih dari 1 detik. Karena dari tadi Demian sedikit pun tak berpaling darinya. Iya, aku setuju, puas. Sungut Ariana dengan menatap Demian. Benarkan hatinya saat ini langsung bergejolak hebat dan jantungnya sudah melompat-lompat tak karuan dari tempatnya saat mereka bersitatap seperti saat ini. Demian yang juga merasakan hal sama, hatinya seakan mendorongnya untuk semakin dekat dengan wanita yang sudah 1 minggu ini sangat ia rindukan. Entah siapa yang memulai tapi kini bibir mereka sudah saling bersentuhan, mereka saling memejamkan matanya mengikuti naluri hatinya. Demian membuka matanya, ia nampak mengangkat sudut bibirnya saat menatap Ariana yang terlihat sangat menikmati ciumannya. Kalau cinta katakan cinta sayang, kenapa kamu harus menjadi orang naif dan menyiksa diri sendiri? Gumam Demian dalam hati. Ah sial. Demian yang merasakan miliknya di bawah sana sudah sangat mengeras, ia langsung menghentikan cumbuannya lalu bangkit dari tubuh Ariana. Jika dia tidak segera menghentikannya, ia takut tidak akan pernah bisa berhenti lagi. Sungguh tubuh wanitanya itu selalu membuatnya candu. Demian langsung berdehem untuk menetralkan pikiran mesumnya, ia harus bisa tahan agar sandiwaranya berjalan dengan lancar. Lagi pula selain itu ia juga berniat menghukum Ariana yang sok kuat menahan perasaannya, jadi sekalian saja ia ikuti permainan wanita itu. Kamu sepertinya sangat menikmatinya, sayang. Cibirnya pada Ariana seraya bangkit dari sofa tersebut, ia nampak tersenyum mengejek menatap Ariana. Baiklah, sepertinya aku harus pergi, ingat perjanjian kita jika masih mau melihat Rico. Ucapnya lagi, setelah itu ia melangkahkan kakinya keluar dari kamar tersebut. Ariana yang merasa dipermainkan, ia nampak sangat geram dan merutuki dirinya sendiri yang gampang sekali terbuai dengan sentuhan Demian. Menyebalkan. Ariana mengacak rambutnya ketika memperhatikan penampilannya yang mengenaskan saat ini. Tuan, apa semalam Anda menginap di rumah Nyonya Ariana? Tanya Victor keesokan harinya ketika melihat atasannya itu nampak senyum-senyum sendiri di kursi kerjanya. Ternyata jatuh cinta bikin orang jadi kurang waras. Batin Victor. Demian menatap kesal Victor. Bisa tidak mengetuk pintu dahulu sebelum masuk? Tegurnya. Maaf tuan, saya sudah mengetuk pintu beberapa kali tadi. Sanggah Victor. Kamu bertanya apa tadi? Tanya Demian kemudian. Saya bertanya apa semalam Anda menginap di rumah Nyonya Ariana? Sahut Victor. Memang kenapa kalau aku menginap di sana? Ujar Demian kesal, kenapa asistennya itu cerewet sekali melebihi ibunya bahkan. Saya hanya mengingatkan agar Tuan tidak dekat dulu dengan Nyonya Ariana, karena Nyonya besar bisa curigai dan rencana kita akan gagal. Sahut Victor mengingatkan. Saya tahu Vic, jadi kamu tenang saja. Lagi pula semalam saya tidur di apartemen. Sahut Demian. Syukurlah karena Nyonya besar semalam menghubungi saya. Victor nampak bernapas lega. Mau ngapain Mama menghubungimu? Demian yang mulai melakukan pekerjaannya langsung menatap Victor. Beliau mengundang Anda untuk makan malam di mansion nanti malam, sahut Victor. Katakan saya sibuk. Tolak Demian jengah. Apa tidak lebih baik Anda datang Tuan? Karena sepertinya ini bukan makan malam biasa. Saran Victor. Maksud kamu? Demian mengerutkan dahinya tak mengerti. Berdasarkan informasi yang saya dapat, sepertinya Nyonya besar juga mengundang keluarga Nona Jessica. Sahut Victor. Demian nampak berdecak kesal, pasti ibunya itu akan membicarakan tentang perjodohannya lagi.
Baiklah, lebih cepat lebih bagus kan? Aku ingin segera mengakhiri ini semua dan menikahi Ariana. Ujar Demian. Tentu saja Tuan, jika berita pertunangan Anda dengan Nona Jessica tersebar di media, maka yang akan dianggap oleh media sebagai penyebab perceraian Anda dengan Nyonya Monica adalah Nona Jessica. Jadi jika nantinya Anda menikah dengan Nona Ariana, maka nama baik beliau akan tetap terjaga, bahkan publik akan lebih simpati padanya. Ucap Victor. Ide bagus Vic, aku juga ingin melihat bagaimana wanitaku menahan perasaannya ketika melihat aku bertunangan dengan wanita lain. Dia sungguh keras kepala dan memberinya pelajaran adalah hal yang tepat. Demian nampak tersenyum sendiri mengingat kejadian semalam bersama Ariana. Benar Tuan, semoga Nyonya Ariana tidak bunuh diri. Celetuk Victor yang langsung membuat Demian melotot menatapnya. Kamu jangan bercanda, Vic. Hardik Demian. Kali aja Tuan, beliau menyesal dan putus asa. Sahut Victor. Arianaku wanita yang kuat dan tangguh, dia tidak mungkin melakukan itu. Jika itu sampai terjadi, kamu yang harus bertanggung jawab. Ancam Demian. Tentu saja Tuan, Anda jangan khawatir, saya sudah menempatkan beberapa orang kepercayaan saya di sisi Nyonya Ariana dan mereka akan mengawasi beliau 24 jam. Baguslah, tidak sia-sia aku membayarmu mahal. Cibir Demian. Terima kasih Tuan atas pujiannya, sahut Victor. Siapa yang memujimu? Sungut Demian. Maaf Tuan, kalau begitu saya hubungi Nyonya Besar dahulu. Ujar Victor, kemudian ia pamit undur diri, karena jika berdebat dengan atasannya itu tidak akan pernah ada ujungnya. Di sisi lain Ariana nampak bertemu Edgar di restoran dekat sekolahnya Rico. Jadi Kak Demian menemuimu semalam? Tanya Edgar sesaat setelah menyesap kopinya. Begitulah, dia mau ambil hak asuh Rico. Sahut Ariana kesal. Tapi bukannya anak di bawah 12 tahun masih hak ibunya? Tanya Edgar, setahu dia seperti itu. Iya aku tahu itu, tapi kamu tahu Mas Demian kan? Dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keinginannya. Sahut Ariana. Ia semakin kesal ketika mengingat semalam, bagaimana laki-laki itu sudah lancang menyentuhnya. Sentuhan yang sampai sekarang masih membekas di ingatannya. Ah, bodoh. Ariana nampak menggetok kepalanya sendiri ketika mengingat hal itu, bagaimana dirinya semalam sampai terbuai oleh sentuhan laki-laki itu. Kamu baik-baik saja, Rin? Tanya Edgar bingung ketika melihat tingkah Ariana. Tentu saja. Ariana nampak tersenyum nyengir. Sebenarnya masih ada jalan Rin, jika kamu tidak mau Rico diambil Kak Demian. Ujar Victor dengan menatap lekat Ariana. Apa? Edgar nampak menghela napasnya. Kamu balikan lagi aja dengan Kak Demian. Sarannya yang langsung membuat Ariana melotot menatapnya. Itu tidak mungkin Ed, keputusanku sudah bulat. Lagi pula aku juga takut kena karma. Tegas Ariana. Karma? Edgar nampak mengerutkan dahinya tak mengerti. Tentu saja, jika aku sekarang memisahkan Mas Demian dengan ibunya. Aku takut suatu saat Rico juga akan pergi meninggalkanku. Sahut Ariana. Bukannya itu memang sudah menjadi hukum alam, sekecil apapun perbuatan kita pasti akan mendapatkan balasannya, entah itu baik atau buruk. Jadi apa sekarang rencanamu? Tanya Edgar. Entahlah, aku juga bingung. Mas Demian bilang jika aku tidak mau kehilangan Rico, maka aku harus menjauhi kamu maupun laki-laki lain. Sahut Ariana. Apa kamu akan melakukan itu? Tanya Edgar kemudian. Entahlah, aku jadi merasa bersalah sama kamu Ed. Sahut Ariana menyesal karena sudah melibatkan laki-laki itu terlalu jauh. Kamu tenang saja Rin, dari dulu aku memang tidak terlalu dekat dengan Kak Demian meski aku mengenalnya dengan baik. Tapi tetap saja, gara-gara aku hubungan kalian kurang baik sekarang. Sela Ariana. Jangan pikirkan hal itu. Sahut Edgar. Kemudian ia nampak mengulurkan tangannya, lalu menggenggam tangan Ariana. Rin, aku tahu ini terlalu cepat tapi tolong menikahlah denganku, ini satu-satunya jalan agar aku bisa melindungimu dan Rico. Mohon Edgar yang langsung membuat Ariana melotot tak percaya pada laki-laki itu. Ed, kamu sedang bercanda kan? Ariana tersenyum sinis, bagaimana bisa sahabatnya itu bercanda di saat seperti ini. Aku serius Rin, aku ingin melamarmu dan orang tuaku pasti akan setuju. Mereka berbeda dengan orang tua Kak Demian, mereka pasti dengan senang hati akan menerimamu. Desak Edgar meyakinkan. Ariana nampak menghela napasnya pelan, mungkin ini akan menyakiti Edgar, tapi lebih baik ia memutuskannya sekarang agar laki-laki itu tidak terlalu berharap padanya. Maaf Ed, pernikahan bukanlah permainan, bagaimana aku bisa menikah denganmu sedangkan hatiku berada di tempat lain? Tolak Ariana dengan halus.
Ya aku mengerti, aku akan menunggumu sampai kamu siap. Sahut Edgar tak mau menyerah. Kamu orang baik Ed, semua yang diinginkan wanita ada padamu. Aku berharap kamu menemukan seorang wanita yang pantas mendampingimu kelak. Bukan aku, wanita dengan status yang tidak jelas. Ujar Ariana. Aku tidak peduli, Rin. Karena aku. Edgar menjeda perkataannya ketika mendengar suara deheman seseorang. Victor? Ariana menatap Victor yang nampak sudah berdiri tak jauh dari meja mereka, kemudian ia langsung menarik tangannya yang tadi digenggam oleh Edgar karena Victor menatapnya dengan pandangan tak suka. Mati aku. Gerutu Ariana dalam hati, ia takut Victor akan melaporkannya pada Demian dan laki-laki itu pasti akan mengambil hak asuh Rico. Atau jangan-jangan Demian sudah berada di sekitar mereka saat ini. Ariana nampak mengedarkan pandangannya mengawasi setiap sudut restoran tersebut. Victor, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ariana seramah mungkin. Tentu saja dia harus ramah, kalau bisa akan mentraktir laki-laki itu makan siang agar tutup mulut. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan pada Anda, Nyonya. Sahut Victor seraya menatap Edgar berharap laki-laki itu tahu diri dan segera pergi dari sana. Merasa diperhatikan oleh Victor, Edgar tersenyum sinis. Bicaralah Vic, aku tidak akan mengganggu. Ucapnya yang nampak enggan bangkit dari kursinya. Tapi ini masalah pribadi, Tuan. Tegas Victor setelah Edgar tak kunjung pergi. Masalah Ariana juga akan menjadi masalahku, Vic. Sergah Edgar. Ia takkan meninggalkan Ariana, karena Victor bisa saja melakukan hal buruk pada wanita itu. Ed, kumohon pergilah jangan menyulitkanku. Aku akan baik-baik saja. Mohon Ariana. Edgar menghela napasnya, kemudian dia bangkit dari duduknya. Baiklah, tapi segera kabari aku kalau ada apa-apa. Ucapnya seraya menatap Ariana, kemudian berbalik menatap Victor dengan tajam dan setelah itu ia berlalu pergi dari sana. Duduklah Vic, kamu mau bicara apa? Atau mau kupesankan makan siang? Ucap Ariana dengan ramah. Saya sedang tidak ada waktu Nyonya, saya cuma mau mengingatkan Anda untuk tidak lagi bertemu dengan Tuan Edgar ataupun laki-laki lain lagi. Apalagi sampai berpegangan tangan seperti tadi, karena Tuan Demian pasti tidak akan suka. Ujar Victor dengan nada ancaman. Ariana langsung mendengus kesal, apa Demian mulai memata-matainya. Katakan pada bosmu itu, dia tidak punya hak melarangku berteman dengan siapapun apalagi memata-mataiku. Kesal Ariana. Anda hanya tinggal menurut saja Nyonya, kalau tidak mau hak asuh Rico jatuh pada Tuan Demian. Victor memperingatkan lagi. Baiklah, hanya itu saja kan? Ariana bangkit dari duduknya. Iya Nyonya. Angguk Victor. Menyebalkan. Ariana langsung menghentakkan kakinya di hadapan Victor kemudian berlalu pergi meninggalkan laki-laki itu. Victor yang melihat kekesalan Ariana nampak mengulas senyumnya. Pantas saja Tuan jatuh cinta pada Anda Nyonya, ternyata marah pun Anda terlihat lucu. Tak berapa lama Demian langsung menghampiri Victor. Bagaimana Vic? Tanyanya. Rupanya sedari tadi Demian sudah mengawasi mereka dari kejauhan. Sudah Tuan, sepertinya mereka tidak akan bertemu lagi. Sahut Victor. Baguslah, kamu awasi terus dan jangan lengah. Perintah Demian seraya duduk di bangku yang Ariana duduki tadi. Anda mau makan siang Tuan? Bagaimana kalau saya carikan meja lain saja? Tawar Victor, karena bekas makan Ariana dan Edgar tadi masih berada di sana. Tidak, kita kembali ke kantor saja. Demian nampak mengambil sisa jus mangga kesukaan Ariana yang baru diminum sedikit, lalu ia meminumnya hingga tandas. Mau saya pesankan, Tuan? Tanya Victor ketika melihat atasannya itu bertingkah absurd dengan meminum jus orang lain. Tidak perlu, saya hanya tidak suka jika bekas bibir wanitaku akan dinikmati oleh orang lain. Sahut Demian seraya bangkit dari duduknya. Sedangkan Victor hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, ternyata cinta bisa mengalahkan logika. Setelah itu mereka segera meninggalkan restoran tersebut. Mau apa kamu datang ke sini? Ariana yang baru membuka pintu rumahnya sore itu nampak mendengus kesal ketika melihat Demian sudah berada di depannya. Tentu saja bertemu putraku. Sahut Demian angkuh. Masuklah aku akan memanggilnya dan ingat batasmu sampai lantai 1 saja. Ujar Ariana kemudian berlalu pergi. Aku akan mengajak Rico ke rumah besar. Ucap Demian yang langsung membuat Ariana menghentikan langkahnya lalu berbalik menatapnya. Mau ngapain kamu membawanya ke sana? Tanyanya dengan pandangan curiga. Tentu saja bertemu dengan kakek dan neneknya. Sahut Demian. Aku tidak mengizinkan.
tegas Ariana. Mereka juga keluarganya dan Rico harus belajar mengenalnya, kamu tenang saja, aku akan menjaganya dengan baik. Lagi pula hari ini kami akan membicarakan masalah pertunanganku, jadi bukannya Rico harus mengenal calon ibu tirinya. Ucap Demian seraya menekankan kata ibu tiri. Dasar playboy kunyuk baru juga bercerai sudah mau nikah lagi. Gerutu Ariana kesal. Apa kamu bilang? Tanya Demian yang pura-pura tidak mendengar ucapan Ariana. Tidak, lupakan saja, baiklah aku mengizinkan Rico pergi asal Mbak Surti juga ikut bersamanya. Sahut Ariana. Surti adalah pengasuh Rico sejak mereka tinggal di rumah itu dan tanpa Ariana tahu, Surti adalah orang kepercayaan Victor dan termasuk semua karyawan yang bekerja di rumah itu adalah orang-orangnya Victor. Terserah kamu saja. Sahut Demian dengan menahan tawanya karena kentara sekali wanita itu sedang cemburu. Makanya jadi orang jangan terlalu naif sayang, gak enakan cemburu. Demian semakin terkikik ketika melihat Ariana menghentakkan kakinya menaiki anak tangga, sepertinya wanita itu benar-benar sangat cemburu saat ini. Sementara itu di sebuah mansion yang terlihat bak istana di negeri dongeng sore itu terlihat beberapa orang lalu lalang di sana. Mereka sedang menyiapkan untuk acara nanti malam, sedangkan Nyonya Anggoro sedang bersiap di kamarnya. "Pa, apa ini bagus?" Tanyanya pada sang suami yang sedang membaca koran di sofanya. "Apapun yang kamu kenakan selalu bagus, Ma." Sahutnya tanpa menoleh pada sang istri. "Bagaimana papa bisa bilang bagus, melihatnya saja tidak?" Rajuknya. "Iya aku lihat, lagi pula untuk apa kamu harus tampil maksimal? Lagi pula ini hanya makan malam biasa seperti sebelum-sebelumnya. Ini akan menjadi hari spesial buat putra kita, Pa. Apa kamu tidak terlalu terburu-buru, Demian itu baru saja bercerai. Apa kamu tidak takut media akan membuat berita yang aneh-aneh?" Tuan Anggoro memperingatkan. Sebenarnya ia tidak menyetujui rencana sang istri untuk menjodohkan Demian dengan Jessica, lagi pula sudah ada Ariana yang jelas-jelas sudah memberikannya cucu. Namun ternyata Demian mempunyai rencana lain dan meminta ayahnya itu untuk mengikuti kemauan ibunya saja. "Aku tidak peduli, Pa, aku harus buru-buru menyatukan mereka sebelum wanita rendahan itu merebut Demian." Matamu terlalu dibutakan oleh harta dan kedudukan, Ma, berhati-hatilah karena suatu saat itu bisa saja menghancurkanmu. Tuan Anggoro memperingatkan. "Sudahlah Pa, jangan ceramah di depan Mama, Mama melakukan ini semua hanya untuk menyelamatkan kehormatan keluarga kita." Sungut Nyonya Anggoro. Tok, tok. Terdengar ketukan pintu dari luar, kemudian Nyonya Anggoro langsung membukanya. "Maaf Nyonya besar, para tamu sudah datang," ucap seorang laki-laki dengan dasi kupu-kupunya. "Baiklah, layani mereka dengan baik, kami akan segera turun," titah Nyonya Anggoro. Setelah itu ia langsung menutup pintunya kembali. Wanita itu mendengus kesal, ternyata perdebatannya dengan sang suami tak terasa memakan waktu hingga malam sampai ia belum selesai bersiap-siap. Sedangkan Demian yang baru turun dari mobilnya bersama Rico nampak saling bergandengan tangan. "Siap, boy," ujar Demian sebelum masuk ke dalam mansion orang tuanya. "Siap, Dad," sahut Rico seraya mengedipkan matanya yang langsung membuat Demian mengacak rambutnya dengan gemas.